Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Zaim. Saya seringkali melihat informasi yang di-share di berbagai medsos tentang bahaya laten kelompok Syiah. Isu Syiah di Indonesia memang kadangkala masih terasa panas dan menimbulkan pertikaian antara umat Islam sendiri. Belum lagi nanti bila ada kelompok tertentu yang sengaja memanfaatkan kisruhan antara Sunni dan Syiah. Karena itulah perlu bagi kita untuk pakai kepala dingin dalam menyikapi setiap isu tentang Syiah. Kalau tidak ya tuduhan-tuduhan tentang Syiah, cap Syiah ditempelkan ke diri kita. Tapi menurut saya, kebencian sekelompok orang yang tidak suka perbedaan tanpa disertai ilmu akan selalu ada. Satu, di antara isu dan berita bohong yang sering disebarkan baik oleh orang terdidik maupun orang awam adalah bahwa Al-Qur'annya orang Syiah itu berbeda. Ini tentu pandangan yang tidak boleh kita telan mentah-mentah ya. Pertama, yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa kelompok Syiah itu tidak hanya satu dan semuanya berkeyakinan sama, tidak. Bila melihat sejarahnya, setidaknya ada 4 kelompok besar Syiah yang bisa kita kenali. Ada Syiah Ghulat, Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, dan Syiah Imamiyah atau Ithna Asyariyah. Syiah Ghulat memang dianggap paling menyimpang dari Islam. Misalnya, mereka tidak menganggap sholat 5 waktu itu wajib. Mereka juga menganggap bahwa malaikat Jibril ketika diminta untuk nyampein wahyu itu salah, harusnya kepada Ali tapi kepada Muhammad. Itu kata mereka. Menurut Abu Zahra, ulama Sunni terkenal, mereka kini sudah tidak ada pengikutnya alias musnah. Adapun Syiah Ismailiyah, sebagian dari mereka dinilai juga masih menyimpang dan jumlah mereka pun sangat minoritas. Mereka tersebar di berbagai negara seperti India, Afghanistan, Pakistan, Yaman, dan beberapa negara di barat. Yang masih bertahan dalam jumlah yang besar sekarang ini adalah Syiah Imamiyah dan Syiah Ithna Asyariyah. Mereka ini tersebar di Iran, di Irak, di Afghanistan, Pakistan, dan lain-lain. Syiah Ithna Asyariyah ini memang lebih moderat sikapnya. Karena itu, mereka memiliki banyak kemiripan dengan Sunni. Ada juga Syiah Zaidiyah yang banyak tersebar di Yaman. Baik Syiah Imamiyah dan Zaidiyah, kedua-duanya dinilai masih dalam koridor Islam. Oke, setelah kita ketahui perbedaannya, kita patut mengajukan pertanyaan. Lalu bagaimana pendapat para ulama Syiah Imamiyah atau Ithna Asyariyah sendiri tentang Al-Quran Mushaf Utsmani ini yang sering jadi perdebatan? Muhammad ibnu Babawayh, seorang muhaddits terkemuka di kalangan Syiah Imamiyah, mengatakan bahwa di kalangan Syiah Imamiyah meyakini tidak ada perubahan yang terjadi dalam Mushaf Utsmani. Ini perlu digarisbawahi. Kemudian Abu Ja'far Muhammad Hasan At-Tusi, ulama yang wafat abad ke-11, dari kelompok Syiah yang sama, mengutip pandangan gurunya Syarif Al-Murtadha, yang mana mendukung pendapat tentang tidak adanya perubahan mushaf dengan bukti-bukti yang lengkap. Kemudian ulama lain, At-Tabarsi, mufassir Syiah terkemuka, juga mengonfirmasi doktrin tadi dalam pengantar kitab tafsirnya Majma'ul Bayan. Syekh Ja'far Kashif Ghita, juga fuqaha Syiah lainnya, juga mengakui pendapat ini. Jadi ini didukung oleh ulama-ulama Syiah lainnya. Bahkan secara frontal, pandangan tentang tidak adanya perubahan Mushaf Utsmani diajukan oleh Marja'ut Taqlid dari Syiah Imamiyah, Sayyid Abdul Qasim Al-Musawi Al-Khu'i, ya, yang wafat tahun 92. Dalam pengantar Qur'annya, Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, dia menolak gagasan yang berkembang baik di kalangan Syiah sendiri maupun Sunni tentang adanya tahrif atau perubahan dalam Mushaf Utsmani. Sayyid Muhammad Husain Tabatabai, ulama besar Syiah Ithna Asyariyah,
saat menafsirkan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun mengatakan bahwa sangkaan adanya kekurangan dan kelebihan dalam Al-Quran yang beredar sekarang ini tidak hanya bertentangan dengan kandungan ayat tadi, akan tapi juga bertentangan dengan sekian banyak argumentasi ilmiah maupun juga secara akidah. Bahkan Toba-Tobai juga tidak sependapat dengan sebagian ulama Sunni maupun Syiah yang mempercayai adanya naskhut tilawah atau ayat-ayat yang pernah turun lalu dibatalkan bacaannya. Jadi begitulah kira-kira pandangan para ulama Syiah, teman-teman. Bila masih ada yang mengajukan isu bahwa Al-Quran Syiah itu beda, patut ditanyakan perbedaannya yang mana, lalu Syiah yang mana. Lawang para ulamanya sendiri tidak ada yang mengatakan demikian. Ini yang perlu kita kaji bersama. Satu lagi, kenyataan di lapangan pun demikian, ya. Adanya berbagai lomba seni baca Al-Quran internasional yang diadakan di Iran itu kan udah berkali-kali tuh. Nyatanya nggak ada masalah tuh dalam bacaan para qori'nya. Kalau misalnya orang Syiah mengaku Al-Qur'annya itu beda, tentu tidak akan ada lomba tilawah ini di Iran, ya gak? Jadi setelah ini semoga tidak ada tuduhan-tuduhan yang salah terhadap kelompok Syiah ya. Kita ini yang mengaku Syiah, yang mengaku Sunni, mohon maaf, tidak boleh digiring opini untuk memusuhi saudara kita yang kebetulan Syi'i atau Syiah. Terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya untuk perkembangan channel ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.